Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Hari ini saya akan melakukan tutorial untuk membuat roda penggerak as atau shaft atau juga biasa disebut dan roda gigi pada Vision 360. Pertama-tama kita akan melakukan ataupun membuat new design. Setelah itu create, kemudian kita create sketch. Kemudian kita akan memilih tampak untuk menggambarnya. Kita akan memilih yang bawah. Kemudian kita akan membuat 3 circle di sini. Caranya itu di bagian create, kemudian klik circle, parameter circle. Ataupun kita juga bisa mempersingkat dengan hanya menekan huruf C pada keyboard. Kemudian ukuran pertama kita akan membuat 80. Setelah itu 90. Setelah itu 100. Kemudian kita akan membuat garis bantu menggunakan line untuk membuat mata roda gigi di sini. Kemudian line kita akan membuat 3. Nah, setelah membuat line ataupun garis bantunya, kita akan mengatur jaraknya sekaligus untuk membentuk ataupun mengatur diameter dari mata roda gigi. Kita menggunakan sketch dimension. Caranya itu ini. Kemudian untuk ukuran pertamanya kita menggunakan 3. Kemudian garis berikutnya 1,5. Kemudian garis berikutnya adalah 2. Setelah itu kita akan menggunakan fit point spline, di mana kita akan membuat garis. Kita ulang, kita akan membuat garis. Nah, setelah dibuat garis pada garis bantu, selanjutnya kita akan membuat di sisi sebelah sininya lagi, cuma kita akan menggunakan mirror. Kita akan menggunakan mirror, kemudian kita select dulu objeknya terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan mirror line-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita telah dapat menghapus untuk garis bantunya. Untuk di tengah kita akan menghapusnya dan delete. Sedangkan untuk di bagian atas kita akan hapus menggunakan trim. Yang bagian sini kita akan hapus menggunakan trim. Kemudian sisanya kita akan hapus menggunakan delete. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu untuk sudutnya yang masih tajam ini kita akan lengkungkan atau kita akan kumpulkan menggunakan fillet pada modify. Kita akan menggunakan 1 cm. Setelah itu sisi yang ini juga kita akan filletkan. Nah, setelah itu kita akan memperbanyak jumlah dari mata roda gigi ini, yaitu dengan cara menggunakan circular pattern. Kemudian pertama kita akan memilih objeknya. 1, 2, 3, 4. Kita harus memilih semua objeknya. Kemudian setelah semua objek sudah terpilih, kita akan memilih center point-nya, yaitu yang ini. Bisa juga dengan menekan sisi lingkarannya. Kita tekan. Nah, setelah itu kita akan memperbanyak jumlah mata roda giginya. Nah, setelah diperbanyak seperti ini, kita akan membuat 1 circle lagi. Kita geser terlebih dahulu 1 circle lagi di tengah untuk membuat lubang nantinya dengan ukuran 30. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan extrude, tapi sebelumnya kita harus menghapus lingkaran bagian dalamnya ini dengan menggunakan trim. Kita harus menghapusnya semua sampai habis. Oke.
dimana jika tidak ingin salah dalam melakukan pemotongan ini, kita harus melakukannya pelan-pelan sehingga tidak ada garis yang salah untuk dipotong, dan juga semua garis dapat terpotong dan rapi. Kemudian kita geser sedikit ke bawah untuk memotong bagian bawahnya. Kita cancel, kita potong bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Jika terburu-buru atau tidak memperhatikan, maka ada garis yang terpotong yang tidak diinginkan. Kita ulang, dan kita potong yang ini dulu. Kita trim terlebih dahulu, kemudian kita pilih bagian trim, kita potong. Setelah itu potong yang ini, kemudian kita akan potong ini. Setelah itu ini juga. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses extrude. Kita finish sketch terlebih dahulu, kemudian kita extrude. Kita akan pilih sisi bagian dalamnya. Kita akan extrude dengan jumlah 30. Extrude ini bisa dilakukan secara manual dan bisa dilakukan secara otomatis dengan cara masukkan ukuran yang kita inginkan. Di sini kita akan menggunakan 30. Nah, setelah di extrude seperti ini, kita akan melakukan penumpulan lagi pada sisi bagian sininya, tapi bukan menggunakan fillet, karena setiap mata roda gigi bagian sisi sampingnya itu selalu berukuran ataupun selalu mempunyai bentuk yang tumpul seperti yang ini, kelihatan tumpul. Oke, kita akan mulai melakukannya. Caranya yaitu kita akan menampakkan dulu garis sumbunya, kemudian kita tekan yang ini, kemudian kita tekan line. Setelah tekan ini, kita tekan line. Nah, sehingga tampaknya akan seperti ini. Kemudian kita akan ambil bagian ujung dari mata roda gigi tadi. Kemudian di sini kita akan melakukan sketch. Di sini saya menggunakan 5. Kemudian menggunakan line lagi, kemudian ke bawah 2. Nah, kemudian saya satukan yang di atas tadi dengan yang di bawah. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke tombol home. Nah, setelah seperti ini, kita akan menggunakan fitur yang bernama revolve bagian solid. Kita akan menggunakan fitur bernama revolve. Kemudian setelah profilnya diselect, contohnya seperti ini, belum diselect, maka kita harus select terlebih dahulu profilnya. Profil yang dimaksud yaitu adalah segitiga yang tadi kita buat ini. Kita select. Nah, terus setelah diselect, kita pilih fitur yang revolve. Kemudian setelah profil telah diselect, selanjutnya kita akan menselect aksis. Aksis yang dimaksud yaitu adalah garis hijau ini. Oke, kita select, kemudian bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita akan tekan OK. Nah, untuk sisi tajamnya telah jadi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat circle lagi di atas sini. Sebelumnya kita sembunyikan sumbunya. Nah, setelah itu kita membuat circle, dimana untuk circle pertama kita menggunakan ukuran 45. Kemudian untuk circle kedua kita akan menggunakan 70. Nah, setelah itu kita akan melakukan extrude lagi. Nah, proses extrude ini kita bisa langsung ketika habis menyelesaikan sketch. Ketika ingin melakukan extrude, kita langsung dapat menekan huruf E pada tombol keyboard. Kemudian kita extrude, kita -5. Nah, setelah dilubangkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat lubang untuk bautnya.
berjumlah 4 seperti yang tampak pada di sini. Kita akan membuat lubang untuk bautnya. Kemudian kita tekan sisi ini. Kemudian kita langsung tekan shortcut untuk membuat circle, yaitu C. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ambil titik tengahnya. Kita akan membuat garis bantu di sini. Kita akan buat 55. Ini merupakan garis bantu agar kita bisa membuat lingkaran baut tersebut. Ukuran yang kita gunakan adalah 8. Nah, setelah itu kita akan memperbanyak lingkaran kecil ini dengan cara menggunakan fitur circular pattern. Setelah itu, pertama kita select objeknya, yaitu lingkaran kecil ini. Kemudian setelah itu kita select center pointnya. Itu bisa menggunakan bisa men-select sisi lingkaran ini. Perbanyak. Karena jumlah yang ingin kita butuhkan adalah 4, jadi kita ubah jumlahnya menjadi 4. Setelah itu kita dapat menghapus garis bantu yang tadi kita buat di awal. Nah, setelah seperti ini, kita langsung shortcut dengan cara menekan huruf E untuk mengekstrud. Nah, kita tombol home, kemudian kita extrude. Kita select profil ataupun circle yang telah kita buat tadi. Kita extrude menuju ke bagian bawah sehingga harus minus. Untuk melubangi, terserah berapapun minusnya asalkan melewati ketebalannya. Misalnya ketebalan yang digunakan ada 30, jadi dengan minus 31 saja kita sudah bisa untuk membuat lubang. Yang terpenting adalah pada bagian extrude, di bagian operation ini kita harus memilih fitur cut sehingga dapat memotong dan membuat lubang seperti ini. Nah, lubang sudah jadi. Kemudian kita tekan tombol home lagi. Setelah itu kita akan membuat thread ataupun bagian dalam dari dalam lubang yang ataupun circle yang baru tadi kita buat. Caranya yaitu kita tekan bagian dalamnya, yaitu kita tekan ini bagian dalamnya. Kemudian kita tekan kita ulang. Kita tekan bagian dalamnya. Kemudian kita tekan create. Kemudian kita pilih fitur thread. Otomatis lubang akan berisi ulir atau telah memiliki ulir. Kemudian kita tekan OK. Hal yang sama kita lakukan berulang pada ketiga lubang yang lainnya. Enter. Kemudian create. Kita tekan create lagi. Enter. Kemudian create lagi. Setelah itu create. Kemudian kita tekan OK. Nah, langkah terakhirnya itu adalah kita akan memindahkan bagian-bagian yang terdapat di atas roda gigi ini yang tidak terdapat di bagian bawah. Seperti ini. Tidak terdapat di bagian bawah, sehingga kita akan memindahkan yang terdapat pada bagian atas ke bagian bawah. Caranya yaitu pertama kita menuju ke construct, kemudian kita pilih fitur midplane, kemudian kita tekan objek yang ini. Setelah itu objek yang bagian bawah. Nah, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita memilih fitur mirror. Oke. Fitur mirror. Kemudian khususnya bodies. Sketchnya kita hapus terlebih dahulu. Sini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita akan memilih mirror. Kita akan select objeknya dan kita akan mirrorkan. Ini, yang ini, kemudian yang ini. Nah, yang itu yang akan kita
mirrorkan. Setelah itu kita munculkan lagi sketchnya tadi, konstruksinya. Setelah itu kita tekan mirror plane. Nah, setelah tekan mirror plane, habis itu kita tekan lagi. Nah, sehingga yang terdapat di atas telah dipindahkan ke bawah. Setelah itu kita tekan OK. Nah, kita dapat mengecek lagi. Kita lakukan ulang dulu karena belum berhasil. Kita ulang. Setelah tampak seperti ini, kita akan melakukan mirror, kemudian kita select yang ingin dipindahkan ke bawah seperti ini. Kemudian kita select mirror plane nya, kita lihat lagi, kita cek belum pindah. Mirror, kita select. Setelah itu kita select yang ingin dipindahkan semuanya. Tadi di object type nya kita pilih yang ingin dipindahkan. Ini setelah itu kita select mirror plane nya. Setelah itu kita cek. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, mirror plane yang tadi kita buat dapat kita hapus. Caranya yaitu kita tekan sekali, klik kanan, kemudian show atau hide. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian roda gigi telah jadi. Kemudian kita hanya menambahkan detailnya ataupun menambahkan beberapa detail. Seperti di sini kita menambahkan fillet menggunakan di bagian modify menggunakan fillet. Kemudian kita fillet dengan ukuran 1. Kemudian untuk di sini juga kita lakukan fillet dengan ukuran 1. Kemudian untuk di bagian bawah juga kita lakukan fillet dengan ukuran 1. Sorry, kita ulang. Sudah. Kemudian bagian sini juga kita fillet bagian 1. Setelah itu roda gigi ataupun penggerak roda as atau shaft telah jadi. Ini merupakan tampak sampingnya. Sekian dari saya harap tutorial dalam membuat penggerak roda gigi as atau shaft ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dalam melakukan menggambar dalam Vision 360. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.